Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan kita keberkahan, kesehatan, taufik, hidayah, serta inayah kepada kita semua, sehingga kita dimampukan untuk berkumpul pada malam hari ini di majelis tauhid yang penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan dosa ulun, pian, mama, abah, kakek, nenek kita seberataan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita memasuki bulan pertama di tahun Hijriyah. Dikatakan bulan Muharram, ya. Bulan yang dimana Nabi Adam diampuni segala dosa-dosanya, yang dimana Nabi Yunus dikeluarkan dari dalam perut ikan Nun, dimana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Dan di sini alhamdulillah Allah memberi kesempatan kita untuk masih mendapati bulan yang penuh rahmatan ini. Lalu sebagai renungan Bapak Ibu, ya, apakah kita ketika berada di bulan pertama Hijriyah ini, dosa-dosa kita apakah masih kita ulang dan ulang lagi? Apakah kita masih melakukan kemalasan di dalam kita menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah kita sudah melakukan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, yang nyatanya sampai detik ini walaupun banyak di antara kita diberi kesehatan tetapi masih menjalankan maksiat, diberi kesehatan tapi belum mampu bersyukur, diberi kesehatan masih belum tergerak hati untuk bertaubatan nasuha. Nah, ini perlu kita renungkan, karena hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan telah berlalu, kenyataannya umur kita semakin mendekati perjanjian untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kira-kira loh Bapak Ibu, apakah kita ini merenungi seperti itu? Ya, maka di bulan Muharram ini banyak yang mengadakan doa selamat. Ya, untuk apa? Untuk mencari keselamatan, dan keselamatan itu harus ditindaklanjuti atau harus digerakkan dengan amal yang nyata. Amal yang nyata ialah bertaubatan nasuha atas segala apa yang telah kita perbuat. Kalau setiap tahun diulangi, namanya tidak taubat. Kalau tidak taubat artinya tidak bersyukur. Ketika tidak bersyukur, tubuh malas diajak untuk ibadah. Sholat malas, wajib yang memerintah Allah Ta'ala. Kenapa sampai sholat pun berat? Karena terhijabnya hati, gelapnya hati, karena hati tertumpuk dengan nafsu, syahwat, cinta dunia.
Itu yang berat, Ibu. Pak, saya sebetulnya pengen tobat. Pak, sebetulnya saya pengen sholat. Pengen saja tidak kerjakan. Kok berat ya Pak ya? Nah, kenapa berat? Karena tidak mau membasuh hatinya, tidak mau membersihkan hatinya dengan mengingat Allah, dengan berzikir, mengagungkan asma Allah. Disinilah titik masalah kenapa setiap pergantian tahun, setiap Muharram yang kita lalui, kita tetap sama. Tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan rasa syukur. Bersyukur yang tingkat bawah, yang tingkat paling terendah ialah mensyukuri ketika kita mendapatkan materi, Bapak Ibu. Kita dapat makanan, kita dapat minuman, kita dapat uang, materi. Alhamdulillah, itu paling bawah. Ya, yang paling puncak rasa syukur itu apa? Menggunakan kesehatan, menggunakan waktu luang yang nyatanya manusia sering lupa dari dua nikmat yang diberikan Allah kepada manusia ini tadi, tidak untuk mentaati perintahnya. Itu yang menjadi masalah, Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana kita mau menjalankan rasa syukur jika kita belum paham hakikat syukur itu sendiri? Arti syukur ialah taat. Arti syukur ialah cinta. Arti syukur mahabbah. Oleh sebab itulah Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya, masih sholat sampai bengkak kakinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sholat itu merupakan puncak yang namanya pembuktian iman. Puncaknya iman ya sholat. Kalau orang tidak mau sholat, nah itu puncak pembuktian kita sebagai hambanya Allah. Itulah puncak ubudiyah seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau sudah mengaji apalagi tauhid, masih berat untuk menjalankan sholat, artinya harus rajin ngaji supaya rajin zikir. Setelah rajin zikir supaya harapannya Allah mengeluarkan yang namanya kotoran penyakit hati yang menutupi kita dari cahaya nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Oleh sebab itulah di sini di majelis kita lebih fokus, lebih banyak membahas bab tauhid, karena majelis kita majelis tauhid. Oleh sebab itu malam ini dalam rangka bulan Muharram, mari Bapak Ibu sama-sama ulun pian seberataan, sama-sama hijrah kembali kepada Allah. Siapa tahu selama ini kita banyak lalainya, siapa tahu selama ini kita banyak lupanya. Ini momen atau kesempatan di Muharram ini, mudah-mudahan seperti Nabi Adam kita diampuni dosa-dosa kita. Di sini Allah mengatakan kun ma Allah, teruslah engkau berusahalah selalu bersama Allah. Jika tidak bisa bersama Allah, bersamalah kepada orang-orang yang mereka sudah bersama Allah. Di sini dulu kita bahas. Berusahalah untuk kita selalu bersama Allah. Maksudnya selalu bersama Allah itu
ketika kita saat ini hidup, usahakan kita hidup di dalam pandangan itikat qalbu kita, di dalam pandangan basiroh mata batin kita, selalu kesadaran hadir terhadap Allah. Aku hidup bersama Allah. Kalau kesadaran itu hidup, Bapak Ibu, mustahil kita berani melakukan maksi. Berani enggak Bapak Ibu? Kalau sudah hati hadir, aku hidup bersama Allah. Ya contoh-contoh. Anak-anak kita ini berani enggak nakal kalau ada bapak ibunya, Bapak Ibu? Enggak berani. Itu sama bapak ibunya, umma abahnya. Lah ini sama Allah Ta'ala. Artinya, barang siapa masih berani berbuat maksiat, masih berani ingkar terhadap Allah, masih berani tidak menjalankan perintah Allah, hati kalbunya tidak hadir. Tidak hadir Bapak Ibu kepada Allah. Usahakan pendengaran kita selalu bersama Allah. Kalau pendengaran kita selalu bersama Allah, maka akan kita jaga pendengaran kita dari hal-hal yang sekiranya mengotori hati kita, sekiranya yang bisa menjadi kita lalai terhadap yang sekiranya menjadikan kita ini lupa zikrullah. Maka dipesani setiap saat, maka zikirkan kalbu kita, Allahu Allahu Allahu, untuk menjaga kesadaran kita bahwa yang memberikan anugerah pendengaran itu sifat samanya Allah, Bapak Ibu. Karena telinga tidak ada fungsinya jika tidak ada samanya Allah Ta'ala. Usahakan alam kita, ilmu kita, qudrat, irodat, dan hayat kita itikatkan, hadirkan hati selalu bersama Allah, kun ma Allah. Oleh sebab itu Rasulullah, junjungan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, makanya mengatakan Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca Bismillah, dan yang lain sebagainya. Kenapa Rasulullah mencontohkan untuk membaca Bismillah ketika melakukan apapun aktivitas? Sebenarnya Rasulullah memberikan hakikat kepada kita supaya kita selalu hadir hati kepada Tuhan kita. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Artinya alih bahasanya apa Bapak Ibu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, itu alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang kita kaji pokok ilmu di dalam tauhidnya, bahwa yang dikatakan huruf ba itu dikatakan basiran, penglihatan. Shin dikatakan sama atau pendengaran. Mim dikatakan mutakalimat, kalam. Lah, yang melihat, yang mendengar, yang berkalam itulah Allah. Bismillah. Yuk, pelan-pelan. Ba shin mim. Ba shin mim. Siapa?
Siapa ba? Siapa shin? Siapa mim? Ilah Allah. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Bismillah. Berarti orangnya itu yang melihat, mendengar, berkalam. Maka kalau di syariat dengan nama Allah. Di dalam hakikat Allah lah itu yang melihat, yang mendengar, yang berkalam. Ar-Rahman dikatakan jasad batang tubuh yang zahir, yang terlihat. Pengasih ini ya, ini penyayang. Ar-Rahim, rohani yang dikatakan batin, dia yang langsung tidak terlihat. Ya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, orang zaman dahulu, ya, zaman dahulu, pejuang-pejuang kita, ilmunya hanya bismillah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada tambus nih Pak Luru. Nah, ya, pisau kada mampu menusuk, ya. Rahasianya apa? Karena mereka sudah mampu menempatkan ilmu bismillah ke batang tubuhnya. Bahwa bak ditempatkan kepada kepalanya. Ini bak di sini Bapak Ibu ya. Bak, sin. Nah, di bahu ini sin. Ya. Lalu mim di tulang belakang sampai ke Bismillah. Ar-Rahman. Bismillah ini disertai dengan Rahman, memberi. Apa yang diberi? Yang diberi dengan kasih ini apa? Orang jahat dapat, orang baik dapat. Ya, Bapak Ibu. Alim ulama dapat. Orang awan pun dapat. Berarti pengasih. Yang dikasih apa? Ya, Bapak Ibu. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim menjadi gerak di batang tubuh kita. Dikatakan af'alnya Allah Ta'ala yang menjadikan tubuh bisa bergerak, berdiri, duduk, dan berbaring. Dikatakan Ar-Rahim, penyayang. Karena Allah sayang Bapak Ibu, walaupun kita maksiat, ada azan, pura-pura tuli, ada azan masih nggak mau sholat subhanallah. Allah marah enggak Bapak Ibu? Enggak marah, masih diberi, disayangi, masih bisa bergeraknya kada lumpuh. Dan disitulah kita harusnya merenung betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lalu apa sumbangsih kita, apa rasa syukur kita kepada Allah? Kenapa banyak manusia dikatakan kajian kemarin ya Pak Ibu, orang Islam belum tentu belum makrifah. Bagaimana orang mau sadar diri kalau tidak mau mengkaji diri? Orang kalau tidak tahu rasa bersyukur, maka mereka akan durhaka. Anak saja kalau tidak bersyukur kepada mamanya, maka akan menjadi anak yang durhaka. Oleh sebab itu jangan sampai kita jadi anak yang berani kepada mama kita. Jangan jadi anak yang durhaka. Kita sebesar ini saja belum mampu membalas budi mama kita. Apa yang mau kita balas budi? Coba kita berpikir. Berani kita masih disuruh orang tua membentak, disuruh orang tua kada berangkat, disuruh orang tua bukannya menyenangkan malah menjengkelkan. Bagaimana mau dapatnya ridhonya Allah, sedang ridhonya ibu saja kita tidak dapat. Air susu yang menjadi darah di dalam
diri kita yang menjadi daging, bagaimana kita mengembalikannya? Nah, coba kita merenung sekali-kali. Kan Muharram katanya, pergantian tahun. Masa iya sama aja kita, dosanya tambah banyak, sama ibu tambah durhaka. Nah kayak apa ini? Ya, makanya pulang dari sini yang punya salah sama mamanya minta ampun. Jangan-jangan hidup kita sengsara selama ini sama mama kita berani. Jangan, itu wali yang masih hidup. Lah kita keliling wali-wali sama mamanya berani. Subhanallah, nggih. Lah seperti itu tadi, nggih. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim secara syariat saja, Bapak Ibu, gambarannya seperti ini. Ketika ada seorang utusan yang diutus presiden ke kampung atau di daerah, dihormati enggak Bapak Ibu? Dihormati, ya, disambut luar biasa. Saya datang atas utusan presiden. Ini atas nama masih. Nah kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah esa, kita bersama yang punya nama. Kayak apa neraka mau membakar seseorang yang sudah mempunyai ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya secara zahir zaman dahulu perjuangan peluru, pisau, niat jahat, selisih tarus. Ya, kada usah repot mengamalkan ilmu selisih, pakai bismillah berselisih semua. Kenapa kada berselisih? Nang jahat jadi baik. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Yang mau dijahat ini siapa? Kan kayak itu. Ya. Jadi kami harap sampai di sini kita bisa memakai ilmu bismillah ya. Malam ini alhamdulillah dapat ilmu bismi dengan catatan, nggak bisa diamalkan langsung menyala ilmunya. Ibarat HP dinyalakan langsung terkoneksi. Kalau hati kita masih kotor, kalau hati kita jauh dari Allah Ta'ala, kalau perbuatan kita di dunia saja, contoh sholat saja berat mengerjakan, ilmu ini nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Yang bisa memakai ini ialah mereka yang tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya bersih, sudah tidak membenci manusia, rasa benci tidak ada, suuzonnya sudah hilang. Ya, itu kan termasuk penyakit hati. Iri, dengki hilang. Tetangganya liburan, nah ini kada punya uang minta liburan juga, ngutang-ngutang. Subhanallah, kisah ya Bapak Ibu ya. Karena ya kita harus merenung Bapak Ibu. Muharram terus kita dapati, tapi tidak ada kita keuntungan di dalam diri kita. Paham ya Bapak Ibu? Disinilah yang dikatakan syariat tadi alih namanya dengan nama Allah. Di hakikat dengan Allah yang mempunyai, di makrifat yang ada hanya zat, sifat, asma dan af'al yang telah nyata terang benderang di batang tubuh manusia. Tapi Bapak Ibu tolong didengarkan dengan baik, tolong didengarkan dengan pelan-pelan. Majelis di sini bukan mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi Tuhan, tidak mengajarkan Bapak Ibu supaya mengaku-ngaku menjadi Allah. Tapi majelis ini mengajarkan tauhid murni yang dibawa Rasulullah kepada umatnya ketika di Mekah, selama 13 tahun berdakwah. Tauhid murni bahwa kita harus menyatakan, membenarkan, bukan mengaku ya Bapak Ibu, menyatakan dan membenarkan bahwa
yang wujud, yang sama, yang melihat, yang mendengar, yang berkalam, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai keinginan dan kehendak, dan yang sebenarnya hidup hanya Dia, hanya Allah. Kita tiada, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan tauhid murni. Karena ketika kita merasa di dalam diri, merasa mempunyai wujud, dikatakanlah itu wujuduka janbun. Adanya, rasanya kamu mempunyai wujud, itulah dosa besar, dosa syirik. Orang yang melakukan syirik dikatakan orang yang najis batinnya. Orang yang najis batinnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan dia najis, dikatakan dia syirik, dikatakan dia menduakan Tuhan? Karena dia merasa ada wujud, merasa ada diri. Maka Allah yang mempunyai sifat wujud. Berarti kan kita mau menandingi sifat Allah mempunyai sifat wujud, wajib bagi Tuhan. Nah, kita mau mengaku-ngaku mempunyai wujud. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya kalau kita kita ini diberikan anugerah paras yang tampan, ya jangan merasa paling gagah sedunia. Kalau kita diberi paras cantik, jangan merasa paling cantik tawadu. Karena itu merupakan pancaran sifat kasih sayang Allah kepada kita. Artinya apa? Disitulah ada maksud, pesan, tujuan bahwa percantiklah akhlakmu dengan jalan memperbagusi hati atau qalbumu. Ini motivasi maksudnya, bukan untuk dibanggakan. Yang punya kekayaan lalu merasa kaya. Nah, kada boleh. Lalu ketemu tetangganya tutup kaca. Pura-pura kada ngelihat. Subhanallah. Bapak Ibu, seperti itu. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini disarankan oleh Rasulullah ketika kita berbuat kebaikan? Karena di dalam kalimat ini mengandung rahasia huruf ba, mengandung rahasia huruf alif, mengandung rahasia huruf titik. Karena ketika 30 juz dalam Al-Quran diringkas menjadi surah Al-Fatihah yang dikatakan Ummul Quran, diringkas lagi menjadi Bismillah, diringkas lagi menjadi huruf ba, diringkas lagi menjadi huruf alif, diringkas lagi menjadi titik yang berasal dari makom kekosongan. Disinilah ilmunya para wali Ini yang dicari yang kosong, Bapak Ibu. Karena inna lillahi wa inna ilaihi, berasalnya kita dari Allah. Makom kekosongan, jangan sampai di dunia hati kita, kalbu kita dipenuhi dengan perabot dunia dan seisi. Bagaimana mau sampai kepada Allah yang kosong lagi kalau hati kita penuh? Makanya berat untuk zikir. Nah, disitulah karena Allah yang laisa ingin dikenal, maka menjoirkan diri menjadi nurnya Allah Ta'ala. Nyata ke alam semesta menjadi dikatakan sifat
Inilah Nur Muhammad menjadi satu titik di bawah huruf ba, menjadi alam semesta dan diri kita. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah menzohirkan, mentajalikan dirinya. Bapak Ibu bisa melihat wajahnya tanpa cermin? Bisa enggak? Itulah hakikatnya, kita ini tiada wujud, Bapak Ibu. Itulah hakikatnya. Karena kita ingin melihat wajah memerlukan bantuan cermin. Yang ada di cermin siapa, Bapak Ibu? Itulah yang dikatakan tubuh, hakikatnya ruh yang mempunyai sifat 7 dikatakan sifat ma'ani. Oleh sebab itu, barang siapa ingin mengenal diri, maka matikan dulu rasa keakuan diri, tiadakan dalam pandangan kolbu kita. Ini loh kita, hakikat kita ini kan dikatakan jisim atau mayat, Bapak Ibu. Mayat yang dia ternyata tiada daya upaya, dia tidak hidup, dia bodoh, bisu, buta, tuli, dan hakikatnya tiada. Makanya tidak bisa bercermin. Jadi sebetulnya di situ ada yang dikatakan ma'rifatul cermin. Ketika kita melihat, apa yang kita lihat, apakah masih kita terjebak atau tertipu dengan pandangan zohir, atau kita sudah mampu melihat pandangan batin? Yang nampak ini apa, Bapak Ibu? Bukankah yang nampak itu zat dan sifat? Ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, orang arif billah, Bapak Ibu, sudah tidak berani menyakiti makhluk, membunuh makhluk, menyakiti makhluk. Oleh sebab itu, ketika belajar agama, jangan sekali-kali kita memukul istri kita kalau kita lagi marah. Yang dipukul apa tadi, Bapak Ibu? Huruf. Nah, makanya oleh sebab itu, barang siapa yang ketika marah dia berani memukul istrinya, maka tidak ada berkah di dalam hidupnya. Bapak Ibu lihat itu. Orang kalau suami istri di dalam rumah tangga, ketika dia emosi, terbawa nafsu amarah, dia berani memukul istrinya. Lihat kehidupan rumah tangganya. Kita hanya melihat aja, berkah enggak? Ayo. Tapi yang sudah kayak apa, Pak? Iya, minta maaf sama istrinya. Masa malu suami minta maaf? Dan begitu pula terkadang istri pun ketika marah, karena dia mungkin kaya, karena dia penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, terkadang istri pun bisa memukul suami. Sama saja. Coba lihat deh. Kalau sudah terjadi, dia saling memaafkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita hidup cari apa, Bapak Ibu? Dari bujang pengen menikah, sudah menikah punya anak, begitu kelahi pukul-pukulan. Subhanallah. Rasulullah yang malu, Bapak Ibu. Rasulullah diturunkan itu untuk mengubah akhlak jahiliyah bangsa Arab waktu itu. Dan kita umatnya, lah kok kita ini kok malah ngikuti yang jahiliyah. Subhanallah. Oleh sebab itu saya sering berpesan, gunanya belajar ini semua apa sih? Makrifat gunanya apa sih kalau akhlak kita tidak berubah? Mengenal itu kan untuk menyadarkan diri kita, untuk hijrah kepada Allah, diperbaiki yang tidak baik.
Ya, beragama sama istrinya kalau marah ini nah jerapahnya, kudanya keluar semua. Subhanallah, maka dimuliakan loh. Jangan yang baik-baik sama suami atau sama yang sudah-sudah saling memaafkan. Kalau mau berkah sama mamanya, sama abahnya minta maaf. Oke? Kalau ada membenci orang, malam hari lepaskan kebencian itu. Apa mau menuju kepada Allah Maha Suci. Setiap hari ketika habis sholat subhanallah, subhanallah. Tapi ini masih benci orang, dengki orang, suuzon sama orang. Subhanallah itu maksudnya Allah yang suci, kita yang tidak suci. Ketika kita melafazkan subhanallah, maka kita sucikan diri kita supaya mampu kembali kepada yang maha suci. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ketika kita beramal haruslah memakai amal makrifah. Ketika beramal jangan sampai dalam hati terkesan aku nang baik, aku nang bisa menolong, aku nang bisa sholat. Itu namanya syirik. Maka nyata sudah baiknya kita karena Allah memberikan kebaikan kepada kita untuk bisa menolong orang. Ini habis menolong, yang ditolong nggak tahu-tahu, nah marahnya. Jangannya kada aku kada jadinya. Nah sekarang lupa naham. Berarti merasa menolong. Ayo coba, ini adakah kita? Ini loh, adakah kita? Kita kan tubuh, makanya dikatakan la haula wala quwata. Yang la haula ini tubuh, batang tubuh, jisim atau dikatakan mayat. Bapak Ibu bisa mendengar, melihat, bisa berkata-kata, bisa paham ketika diajari. Itu karena apa? Ila billah, Allah meniupkan ruh. Tuh, Allah meniupkan ruh. Berarti batang tubuh ini wadah saja Bapak Ibu. Yang berasal dari tanah kesahnya. Tapi itikadkan di sini jangan kembali ke tanah liat. Tanah liat dari anasir air, air anasir angin, angin anasir nar atau api kesucian daripada nurnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari nur ilahi atau nur Allah yang menjadi tajalli Tuhan semesta alam. Maka kita selamat Bapak Ibu. Yang tidak mau selamat itu yang ketika diciptakan tidak sesuai dengan tujuannya. Manusia dan jin diciptakan untuk ibadah. Nah ini yang dikejar dunia saja, numpuk harta benda, menuruti hawa nafsu kesenangan dunia, senang ini itu, wah dituruti, giliran zikir la ilaha illallah baru 500 tuh, nah sender sudah baru 500 itu. Subhanallah, malam itu ngapain aja ya Allah. HP taruh tau Bapak Ibu, HP taruh, sudah tidak penting, tidak zaman lagi kita ini cari berita, Oleh sebab itu zaman sekarang teknologi tinggi, banyak hiburan, banyak tontonan. Tapi kenapa orang mudah stres dan depresi? Kenapa? Banyak ada hiburan tapi merasa sunyi, merasa kesepian. Ada uang bisa jalan-jalan, masih kesepian, masih sering depresi, tekanan darah. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang diperhatikan hanya asumsi batang tubuhnya saja, yang disehatkan batang tubuhnya saja, yang dirawat jasmaninya saja, rohaninya kurus kering, rohaninya sekarat karena tidak pernah diberi asupan makanan zikir.
Itu loh penyebabnya Bapak Ibu. Zaman sekarang kalau mau sembuh dari penyakit-penyakit seperti itu, ya dibanyaki zikir. Kan ruh asalnya dari Allah. Dia ini setiap hari pengen selalu terhubung dengan Allah. Makanya ada sholat 5 waktu. Secara syariatnya, ruh itu ingin terhubung dengan Tuhannya melalui sholat. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, beritanya bagus ini. Ya, subhanallah. Ayalah sholat katanya. Dalam hati kita menjawab la haula wala quwwata. Bukannya Allah tidak memberangkatkan kita untuk sholat, tapi nafsu kita yang berat dengan rasa futur yang namanya koler. Diberi keinginan niat untuk berangkat ambil air wudhu, tapi lebih berat untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Koler tadi, nah dari mana koler tadi? Jarang zikir. Makanya sering dilatih. Nggak usah banyak amalan di sini nih, ya cukup 3 aja. Zikir jahar setelah sholat, la ilaha illallah. Ya, setelah sholat bekerja Allahu Allah. Pulang tidak ada kegiatan mau guring, zikir sir atau sholatul daim, atau dikatakan ibadahnya Muhammad hakiki, bukan lagi melafazkan tetapi merasa. Makanya dikatakan puncaknya zikir tanpa huruf, tanpa suara, hanya merasakan. Yang dikatakan keluar masuknya nafas, yang disitulah tajalinya sifat Allah Ta'ala yang menjadi sir, yang menghidupkan diri kita. Yang dirasakan apa toh Pak sebetulnya? Saya merasakan kok pikiran saya kemana-mana. Tidak apa-apa, dilatih terus. Karena kurangnya asupan kepada ruhani sholat, pikiran masih melayang, berarti kurang asupan ruh tidak kuat menahan pikiran yang buruk. Makanya susah khusyuk Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu perbanyak zikir. Ya. Kalau mau tidur, zikir sir. Ya, tidak perlu diucapkan karena sudah berzikir dengan sendiri. Ya, Allah, menyatakan aku yang kuasa, aku yang hidup, aku yang wujud, aku yang mendengar di dalam telingamu, aku yang melihat di dalam matamu, aku yang kuasa di dalam ucapanmu. Tapi kenapa ya kita berkata kadang bisa menyakiti hati orang? Artinya dia berkata belum berilmu. Maka semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin rendah seperti padi. Kenapa? Taunya kalau kada bisa bicara nang baik iya tahu di dalam kalam, di dalam ucapanku ini kalamnya Allah. Kalau aku melafazan yang kada baik, umpamanya marah lawan bini, disumpahinya mong subhanallah, karena kada sadar berarti kada hidup berarti terhijab. Itulah dikatakan kafir, bukan kafir yang keluar. Kafir itu tercover, kafir itu terhijab kesadarannya terhadap Tuhan yang selalu bersamanya. Tuhan terpisah atau selalu bersama kita Bapak Ibu. Makanya dinyatakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menyatakannya bisa khusyuk, syaitan lari tunggang langgang Bapak Ibu. Kalau kita benar mengamalkan ilmunya, dibacakan Bismillah aja orang kesurupan sadar seketika. Dengan amalan Bismillah
tidak akan mampu sihir, teluh, santet, guna-guna memasuki rumah ataupun pekarangan ataupun kepada orang-orang yang kita kasihi. Tapi dengan catatan benar ilmu. Kalau sudah baca berarti benar dia sudah. Kalau dibaca, wah, udah ampuh ilmunya gurunya. Subhanallah, bukan udah ampuh ilmunya. Ya, kitanya kadang menjalani, makanya mengambil ilmu dengan adab. Ya. Karena mendapatkan rahmat ridhonya dari Allah harus melalui syafaat dari Nabi dulu. Artinya apa? Berarti kita harus menjalani sunnah Nabi. Mendapatkan rahmat atau ridhonya Allah berarti harus menjalankan Al-Quran. Berarti tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah. Ini sholat nggak mau cari syafaat Nabi. Nabi aja bengkak kakinya. Nah, ini guring-guringan ini. Malas-malasan. Untuk mendapatkan syafaat Nabi pastinya harus mendapatkan barokah dariku. Ya karena yang menyampaikan, yang melahirkan anak murid kedua kalinya. Yang pertama kan bapak ibunya, yang kedua gurunya, melahirkan hatinya dari gelap menuju kepada terang, dari yang tersesat dikembalikan kepada jalan yang lurus. Inilah berkat daripada guru-guru kita. Makanya kita harus cari barokah, mencari barokah guru dengan beradab dengan guru. Nah, ini dengan gurunya memusuhi. Kayak apa dapat barokahnya? Mau dapat ilmunya tapi kada badap lawan gurunya, bisa lah Bapak Ibu dapat barokah? Kada bisa. Walaupun gurunya pura-pura kada tahu. ini yang melihatnya siapa gerang? Ulun pian beda kah? Makanya seujud. Wujud tuh satu aja yang punya Allah Ta'ala. Berarti ulun piannya sama. Senyawa, ada kan? Nyawa itu dua. Nah, Allah Ta'ala aja yang punya. Serasa. Kalau pian rasanya kada nyaman lawan ulun, berarti ulun terasa juga. Kesannya kan itu. Makanya nang baik-baik lawan orang. Duduk di majelis kita bersihkan, kita etikatkan untuk kembali kepada Allah, taubatan nasuha. Kada ada kita ini nang bersih, ulun aja juga banyak rigatnya. Nah, makanya kita mujakarah. Sama aja, pian nang lebih hebat daripada ulun nih. Kesannya nang kayak itu. Pian pura-pura kada hebat. Bedanya ulun pegang mic, pian kada. Nah, jangan pian yang pegang mic, nah tambahnya tambah hebat daripada ulun, maksudnya nang kayak itu. Nah, serahasia. Apa yang dikatakan rahasia? Rahasia itu adalah sifat. Apa yang dikatakan sifat? Ruh yang membawa 7 sifat ma'ani Allah yang sudah tajali ke batang tubuh. Makanya jangan menyakiti manusia, apalagi istri sendiri. Kenapa saya ulang-ulang? Ini kok kayak ceramah KU aja toh Pak? Oh, istri suami keluarga, istri suami keluarga. Ya karena kalau keluarga kada baik, keluarga kada damai, banyak berselisih bertengkar, kayak apa ulun pian ibadah? Nah, adanya tekanan darah terus. Kan kayak itu. Kalau keluarga ini bahagia, nyamankah kada anak nih? Nyaman. Lihat abahnya sholat, ingat sholat. Kapan nih abahnya nyuruh sholat? Abahnya nonton TV. Nah sholat nak, iya nonton TV. Sholat dulu baru mengiau anaknya. Nah anak sudah lihat, oh abahku habis sholat nih. Nah, malu anak lawan abahnya.
Ini kada, abahnya taunya nyuruh aja. Subhanallah ya. Lah, disinilah yang dikatakan kembali ke makam kekosongan supaya kita ini paham Bapak Ibu, ya, bahwa Allah itu ahad. Makanya dikatakan qul Allahu, katakan wahai Muhammad bahwa aku ini esa. Esa ini tunggal. Maksudnya esa tunggal itu seperti apa sih Pak? Esa di dalam sifatnya. Sifat itu kalau kada esa dengan yang dikatakan insan bisa melihat kada Bapak Ibu. Esa itu bersama, satu. Kalau ada samanya Allah baru mata bisa melihat. Karena ada ruh yang masih ditiupkan. Jakanya kada ada ruh ini kayak apa? Ya, kalau mayat terbujur kakun, assalamualaikum. Bisa menyahut lah kada Bapak Ibu. Kada bisa menyahut, assalamualaikum bye. Kada bisa berkata kah? Karena kada esa sifat dengan insan atau batang tuh esa. Dikatakan tunggal, yang inilah yang dikatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud, itihad, hulul yang dibawa oleh Ibnu Arabi Al-Halat atau Syekh Siti Jenar, itu mereka ingin membawa pesan sebetulnya Bapak Ibu, ya? Bukan ajarannya yang sesat, tapi kita yang belum paham kedalaman dari ilmu beliau-beliau ini tadi. Ana al-haq katanya, ya, ana al-haq, aku adalah yang hak, anallah, ya, aku adalah Allah. Itu yang mengatakan, bukan mereka, karena mereka sudah yang namanya mabuk, ya, mabuk, hilang kesadaran, hilang pengakuan di dalam hatinya. Mereka menyatakan bahwa yang wujud, yang punya sifat, yang bisa bergerak, dia yang tajalli melalui zat dan si. Betul atau benar tahu Bapak Ibu? Merasakannya dalam hati. Makanya melihat Allah itu bukan dengan mata dengan rasa. Dikatakan Rasul, itulah utusan Allah yang ditiupkan ke batang tubuh kita. Bersih, suci, kembali harus bersih dan suci. Nah, kan seperti itu maksudnya. Oleh sebab itu kita diajari tidak boleh buru-buru menghakimi ajaran orang. Diam aja kita nih, ya? Iya kalau salah, kalau benar naham umpama kisahnya, karena kada menyelami ajarannya, karena kita tidak diajarkan untuk syirik atau menduakan Tuhan. Nyatanya suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak kepada yang satu. Maksudnya apa? Pandang seluruh alam semesta ini asalnya dari Allah Ta'ala jua. Inilah wahdahnya. Betul tak Bapak Ibu? Karena Allah ingin dikenal, Allah tajalli menjadi seluruh alam semesta seisinya. Makanya diawali dengan nurnya junjungan Nabi besar kita, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita melihat seluruh alam yang terbersit di dalam kolbu kita, harusnya ingat itu maksudnya. Makanya kalau sudah terbersit, sudah mampu sudul kasrah fil wadah, orang tidak akan mempunyai niat jahat lagi sama orang, sama binatang. Ini ada anjing lewat, harusnya diusir saja. Ini enggak disakiti, dilempar air panas, dilempar pisau. Anjing juga ciptaan Allah Ta'ala. Cukup diusir saja, dijauhkan, jangan melukai.
Kita kadang bisa menghidupkan, bisanya merusak, itulah manusia. Okay? Kalau najisnya anjing kan masih bisa dibasuh. Kan seperti itu Bapak Ibu. 7 kali dengan pasir ya Bapak Ibu ya. Najis mugaladoh. Tapi kalau najis batin kayak apa? Merasa paling hebat, merasa paling mulia. Nah, kisahnya bukannya kita ini semena-mena dengan hewan. Kan dia najis. Kan liurnya atau yang najis Bapak Ibu, dia dijauhkan. Dia dari rumah kita, bukan menjauhkan tuh dengan menyakiti dosa kita. Nah kayak itu maksudnya. Oke, makanya kasihan saya kadang melihat anjing tuh kulitnya meleleh kena air panas. Subhanallah, manusia ya Allah. Suhudul wahda fil kasrah. Memandang yang satu maka akan terlihat semuanya, bahwa seluruh alam semesta merupakan tajalli daripada zat sifatnya Allah Subhanahu. Ketika melihat seluruh yang duduk di sini, di dalam kalbu yang terlihat siapa Bapak Ibu? Ampunnya zat dan sifat. Karena ulun pian ini seujud, senyawa, serasa, seraha. Ini loh Bapak Ibu yang dirahasiakan daripada kata-kata para waliullah. Jangan ada lagi menjadi manusia yang mempunyai niat jahat sama orang, sama hewan juga tidak boleh. Ya Allah, bagaimana sampai kepada Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha banyak. Makanya saya bilang banyak kajian-kajian sebetulnya di sini untuk benteng keimanan kita. Ini cukup Bapak Ibu. Nah, bisa dibuktikan nih amalan dari ulun nih. Kalau pian bujur lakunya, baca bismillah, selamat dunia Bapak Ibu. Memang kita tidak diajari kebal, karena Rasulullah saja dilempar batu berdarah kakinya. Paham maksud ulun? Karena yang nang kebal ini aliran kiri Bapak Ibu. Nah, nang mengkaji ilmu kebal itu aliran jin syaitan. Karena ingin menyaingi Allah Ta'ala. Karena hanya Allah yang sakti. Kalau kita ingin sakti, naham. Belajar makrifat, pengen hebat, pengen terbang, pengen kebal. Subhanallah. Okay? Tapi dengan ini, dengan amalan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa peluru aja Supan mau menembus Bapak Ibu? Supan siapa nang ditembus? Nang punyainya. Pisau hilang tajamnya. Apalagi niat tumpul belum sampai kepada kita. Maka itu. Okay? Tapi ini jangan dipakai kalau belum mengamalkan nang sebujurannya. Sebujurannya kayak apa Pak? Sholat masih koler. Nah bahaya ini. Nah makanya sering saya sampaikan tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ada musola, ada masjid, di rumah bisa sholat, di ladang bisa sholat, di kerjaan bisa sholat. Kalau tidak bisa di musola, di masjid tidak bisa di masjid, di rumah tidak bisa di rumah. Ketika bekerja ya di musola, ruang pekerja. Ini semua ada, ini kada mau sujud. Subhanallah. Yang tidak mau sujud siapa Bapak Ibu? Yang tidak mau sujud sama Allah. Ijajil, karena tidak menuruti perintahnya. Tetapi ijajil ini setia Bapak Ibu. Walaupun tidak mau sujud lawan Adam, kada mau menuruti perintah Allah, tapi dia setia, maunya hanya kepada Allah. Ijajil itu sudah merasakan surga. Nah kita bau-baunya aja belum. Sujudnya susah.
Subhanallah. Nah, ya. Suhudul wahdah fil wahdah. Ya. Melihat diri akan tampak hakikat diri. Yaitulah hakikat sholat. Yang sholat dan yang menyembah inya juga. Ya. Yang disembah itu Tuhan yang laisa, yang menyembah zat dan sifat melalui asma yang melafazkan, yang menggerakkan af'al atau batang tubuh inya juga. Ada kaulun pian nih sholat Bapak Ibu? Dalam pandangan hakikat kena pulang nah pas ngantuk-ngantuk dengarnya ini kita ini kada sholat, kada perlu sholat nah. Subhanallah. Nah, paguruan tapi nah masuk ya, tetap kita wajib hukumnya sholat, tapi sekarang jangan mempunyai rasa kita yang bisa sholat. Nyatanya takbir yang mendirikan Allah Ta'ala juga. Maksudnya apa sih seperti ini? Supaya kada ada lagi kita ibadah niatan untuk mencari pahala. Kita ibadah ikhlas mentaati perintah Allah, mencari hanya ridhonya Allah Ta'ala. Paham ya Bapak Ibu? Sholatnya wajib loh ya. Nah, kalau ulun kada ulangi bah tepitnah peguruan ya. Sholat wajib, tapi jangan lagi merasa kita nangso. Makanya sholat itu kewajiban perintah untuk Muhammad. Siapa dikatakan Muhammad? Dikatakanlah ia rahasia ruh. Itulah nang sholat hakikatnya. Kita disolatakan, okay? Ruh yang berwudu, Muhammad hakiki nang berwudu, kita diwuduakan. Nah kayak itu. Kayak apa? Kita ini minta pahala ibadah lawan Allah kayak orang dagang. Yang dipikir untung rugi. Aku mau sholat kalau ada untungnya 6. Nah, maka kada melakukan supan lawan Allah Ta'ala. Kalau pulang direnungkan, bujur gak itu tadi bilang, nah coba pian kalau guring tuh bisa sholat kah? Kada pian nih, kada bisa. Nggih, 6 sifat Allah angkat menunjukkan kuasanya. 1 yang ditinggal hayat. Nah makanya masih tapi kada bisa pian berdiri. Nah itu menyatakan karena ilmu nyata ini Bapak Ibu. Oke. Nah, Allah dikatakan di dalam pandangan manusia melalui syariat dikatakan insan. Sebetulnya insan itu juga wadah tempat tajalli sirnya Allah Ta'ala juga Bapak Ibu. Oke. Secara tarikat dikatakan cermin mi'ratul wah, ya, cermin daripada tajalli zat dan sifat yang menjadi alam semesta ini, tajalli daripada adanya Allah Ta'ala. Cermin, ya. Makanya tadi saya katakan, ya, kalau kita tidak bisa melihat wajah kita sendiri, bagaimana kita kok lupa sama Allah Ta'ala? Begitu lihat cermin. Yang terlihat cermin apa tuh Bapak Ibu? Serbuk kaca. Wujudnya cermin. Serbuk kaca itulah yang dikatakan zat. Yang menjadi cermin dikatakan sifat. Yang ada di dalam cermin itu siapa orangnya? Karena gitu. Nah, dikatakan ma'rifat, ia nyata zat dan sifat Allah Ta'ala yang ada. Makanya di sini dikatakan la ilaha illa huwa. Ini orang zikir tetapi pemahamannya masih jauh. Itu masih jauh. La ilaha illa anta. Nah, sudah dekat nih depan mata. Nah, ya.
La ilaha illa anna. Bismillah sudah la ilaha illa anna. Bukan mengaku menjadi Tuhan loh ya. Kita menyatakan, membenarkan yang hidup siapa, yang mendengar siapa. Ana bukan kita. Ana Allah. La ilaha illallah. Paham ya Bapak Ibu? Pelan-pelan. Khawatirnya kalau kada paham, terselisih paham, bahaya ini. Ini ruhani, anak, aku, ruh, berarti sudah mati pengakuan adanya diri kita. Makanya kalau sudah punya pegangan bismillah, ada nang ditakuti lah Bapak Ibu pian nih. Syaiton aja tunggang langgang Bapak Ibu. Makanya ini untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Sebegitu banyak amalan yang kita kasihkan, ini yang paling sederhana, ini yang paling sederhana, dan ini yang dipakai oleh pejuang-pejuang kita dahulu. Makanya kalau kita ada suami yang zolim umpama, jangan takut pian. Mudah-mudahan didoakan supaya sadar suami mungkin dalam keadaan lalai, mungkin dalam keadaan lupa, mungkin dalam keadaan jauh dari Allah Ta'ala. Kalau mau digampar umpamanya, mau dipukul, baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi jangan bernapas, lidah pian tekuk ke atas, ke langit-langit, supaya sampai ke Sabtu 7. Ditekuk, jangan bernapas. Bacanya berarti dalam hati, iya. Tapi kalau sudah membaca, berarti sudah baknya sudah di kepala, shinnya sudah di bahu, mimnya sudah di punggung sampai ke. Berarti yang mau digambar siapa ini? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, bergetar Bapak Ibu. Bergetar ini. Kenapa bergetar? Karena getaran satu wujud. Yang nggak sadar jadi sadar secara rohani. Yang menampar jadi merasakan senyawa. Pernah mendengar Bapak Ibu, ketika wali ditusuk seperti menusuk cermin, maka yang menusuk yang berdarah. Ini loh rahasianya. Tapi ini bukan untuk bergayaan. Untuk dicoba-coba nanti. Ini rahasia keluar dari majelis jadi rahasia. Alhamdulillah yang dapat amalan, yang mendapat penjabaran ilmu di majelis, jadi berkah ini namanya, itu loh Bapak Ibu. Banyak tekuk lidah, jangan bernapas, baca dalam hati pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tidak lama. Mau hujan aja kabur hujan. Nah, bukan ngusir lah, karena ada pengajian, kasihan yang datang. Neng kita, Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini, harapan ulun Bapak Ibu, ulun ringkas, kita ini punya rangkuman ketika ingin mengaji, berarti ingin memperbaiki kualitas hidup Insya Allah Bapak Ibu. Iya nih, mengaji di sini ada hasilnya. Apa hasilnya? Ketika kita menjadi semangat untuk ibadah, maka hati tenang. Ketika hati tenang, keluarga tentram. Ketika keluarga tentram, hubungan kekeluargaan menjadi baik. Anak yang tadi nakal pelan-pelan jadi nurut. Kada bisa seperti sulapan, sekarang ngaji, sekarang anaknya jadi soleh dan soleha. Nah, abahnya belum dekat sama Allah Ta'ala. Perjalanan harus sabar, Nah, pulang dari sini makin dicintai Allah, makin dicintai Rasulullah, mendapat barokah dari guru-guru.
Alhamdulillah. Oke. Jadi bulan Muharram yang menjadi awal tanggalan Hijriah bisa kita isi dengan taubat nasuha, memperbanyak rasa syukur dengan meningkatkan ibadah, nggih. Dan menjadikan kita ini lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Karena ketika kita beriman, ketika kita bertakwa, kita harus ainul yakin, kita harus hakul yakin, insya Allah yang punya hutang segera dilunaskan. Yeah? Yang punya masalah segera diselesaikan. Nah, yang punya hajat segera kabul hajatnya. Yeah? Nggak usah disebut. Yeah? Oh, sudah serasa jadi rahasia. Yang punya keinginan terbaca. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kajian malam ini memberikan kita kebaikan untuk kedepannya menjadi hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian dari Ulun. Ulun mohon ampun, ulun mohon maaf, mohon ridhonya pian dunia akhirat, karena pastinya ulun menyampaikan kajian ini banyak kurangnya, ya, banyak mungkin kesalahannya, ya. Minta ampun, minta ridhonya dunia akhirat lawan pian. Ulun akhiri sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.